Kali ini kita akan membahas sebuah topik berjudul hubungan sehat dan hubungan toksik. Topik ini akan saya bagi menjadi 2 video. Di video pertama minggu ini, kita akan membahas tentang ciri-ciri hubungan yang sehat dan hubungan yang toksik. Dan di video kedua, kita akan membahas langkah-langkah untuk merawat hubungan yang sehat, serta untuk menghadapi hubungan yang toksik. Hubungan interpersonal memainkan peran krusial dalam kesejahteraan mental dan emosional kita. Memahami perbedaan antara hubungan yang sehat dan toksik adalah kunci untuk membangun kehidupan yang bahagia dan bermakna, terutama bagi kaum muda yang sedang menavigasi kompleksitas hubungan percintaan dan persahabatan. Hubungan yang sehat ditandai oleh beberapa ciri kunci. Pertama, komunikasi terbuka dan jujur. Pasangan dalam hubungan sehat mampu berkomunikasi secara terbuka dan jujur, berbagi pikiran, perasaan, dan kebutuhan, tanpa rasa takut dihakimi atau diejek. Komunikasi bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang mendengarkan secara aktif dan empatik. Contohnya, jika salah satu pasangan merasa tertekan karena pekerjaan, pasangan lainnya akan mendengarkan dengan penuh perhatian, menawarkan dukungan dan tidak langsung memberikan solusi tanpa memahami perasaan pasangannya terlebih dahulu. Mereka juga mampu menyampaikan ketidaksetujuan dengan cara yang asertif, bukan agresif. 2. Kepercayaan dan kesetiaan yang saling menguatkan. Kepercayaan adalah pondasi utama untuk hubungan yang sehat. Pasangan saling percaya satu sama lain, menghormati privasi masing-masing, dan tidak merasa perlu untuk mengawasi atau mengontrol pasangannya. Contohnya, mereka tidak memeriksa ponsel pasangannya tanpa izin, dan mereka saling mendukung bahkan ketika terpisah secara fisik. Kesetiaan juga merupakan aspek penting, di mana komitmen dan kesetiaan emosional dan fisik dijaga. Ketiga, dukungan emosional dan timbal balik. Pasangan saling mendukung dalam mencapai tujuan dan impian masing-masing. Mereka ada untuk satu sama lain dalam masa sulit, menawarkan empati dan dukungan tanpa menghakimi. Contohnya, mereka merayakan kesuksesan satu sama lain dan memberikan dukungan ketika salah satu pasangan menghadapi tantangan, seperti kehilangan pekerjaan atau masalah keluarga. Dukungan ini bersifat timbal balik, bukan hanya satu arah. Keempat, kemandirian dan ruang pribadi. Meskipun saling terhubung, masing-masing individu tetap memiliki ruang untuk diri sendiri dan kegiatan pribadi. Mereka memiliki identitas dan minat sendiri di luar hubungan. Contohnya, mereka memiliki hobi dan lingkaran pertemanan sendiri dan mereka tidak merasa terbebani untuk selalu bersama-sama. Mereka menghargai waktu sendiri untuk introspeksi dan pertumbuhan pribadi. Kelima, resolusi konflik yang konstruktif. Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam setiap hubungan. Dalam hubungan yang sehat, pasangan mampu menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif, dengan fokus pada penyelesaian masalah, bukan menyalahkan satu sama lain. Contohnya, mereka menggunakan bahasa aku untuk mengekspresikan perasaan mereka, mendengarkan perspektif pasangan mereka, dan mencari solusi kompromi yang memuaskan kedua belah pihak. 6. Saling menghormati batasan pribadi. Pasangan saling menghormati batasan pribadi masing-masing, baik secara fisik maupun emosional. Mereka menghargai pendapat, keputusan, dan kebutuhan pasangannya. Contohnya, mereka menghormati kebutuhan pasangannya untuk menghabiskan waktu sendiri, dan mereka tidak memaksa pasangannya untuk melakukan hal-hal yang tidak mereka inginkan. Ketujuh, keseimbangan dalam memberi dan menerima. Hubungan yang sehat ditandai oleh keseimbangan antara memberi dan menerima. Tidak ada satu pihak yang selalu mengambil atau selalu memberi. Contohnya, mereka berbagi tanggung jawab rumah tangga secara adil dan mereka saling mendukung secara emosional dan praktis. Hubungan toksik dapat merusak kesehatan mental dan emosional secara signifikan. Berikut adalah beberapa tanda hubungan yang tidak sehat. Pertama, komunikasi negatif dan agresif. Sering terjadi kritik, penghinaan, atau sindiran. Komunikasi lebih banyak menyakiti daripada membangun. Contohnya, pasangan sering menggunakan kata-kata kasar, meremehkan pencapaian pasangannya, atau secara konsisten mengkritik penampilan atau kepribadian pasangannya. Mereka mungkin juga menggunakan silent treatment atau menghindari komunikasi yang sehat. Kedua, kekuasaan dan kontrol yang berlebihan. Salah satu pasangan berusaha mengontrol keputusan, aktivitas, atau bahkan hubungan sosial pasangan lainnya.
Contohnya, pasangan mungkin membatasi akses pasangannya ke teman dan keluarga, mengontrol keuangan mereka, atau memaksa mereka untuk melakukan hal-hal yang tidak mereka inginkan. Ini bisa termasuk kontrol terhadap pakaian, pekerjaan, atau bahkan penggunaan media sosial. Ketiga, kurangnya kepercayaan dan kecemburuan yang berlebihan. Ada rasa curiga yang terus-menerus yang mengarah pada pengawasan dan kecemburuan yang berlebihan. Contohnya, pasangan mungkin terus-menerus memeriksa ponsel atau media sosial pasangannya, menanyakan keberadaan mereka secara berlebihan, atau menuduh mereka berselingkuh tanpa bukti yang kuat. Keempat, dukungan yang tidak seimbang dan egois. Salah satu pasangan merasa tidak didukung dalam impian dan tujuan mereka, sementara pasangan lainnya mendapatkan dukungan penuh. Contohnya, salah satu pasangan mungkin selalu mengabaikan impian dan aspirasi pasangannya atau meremehkan usaha mereka. Hubungan menjadi satu arah, di mana hanya salah satu pihak yang diprioritaskan. Kelima, isolasi sosial dan manipulasi. Salah satu pasangan berusaha menjauhkan yang lain dari teman dan keluarga, menciptakan isolasi sosial. Contohnya, pasangan mungkin menghina teman-teman pasangannya, melarang mereka bertemu dengan keluarga, atau menyebarkan gosip untuk merusak reputasi. Keenam, perasaan tidak aman dan takut. Salah satu atau kedua pasangan merasa tidak nyaman atau tidak aman dalam hubungan, baik secara fisik maupun emosional. Contohnya, pasangan mungkin merasa takut untuk mengungkapkan pendapat mereka, takut akan kekerasan fisik atau verbal, atau merasa terjebak dalam hubungan tersebut. Ketujuh, pola perilaku negatif yang berulang. Meskipun ada konflik, pola perilaku negatif terus berulang tanpa ada upaya untuk memperbaiki. Contohnya, pasangan mungkin terus-menerus bertengkar tentang hal yang sama tanpa mencari solusi, atau mereka mungkin terus mengulangi pola perilaku yang menyakitkan. Sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan di minggu mendatang dengan hal-hal apa saja yang dapat dilakukan untuk merawat hubungan yang sehat dan menghadapi hubungan yang tidak sehat alias yang toksik ini. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.